Salat duha. Ustaz, kapan waktu yang terbaik untuk salat duha? Salat duha itu pertama waktunya dulu. Waktunya dimulai sejak waktu syuruk. Syuruk itu awal duha. Ingat ya? Perjalanan matahari yang bergerak dari mulai terbit, fajar terbit, sampai berada di posisi tempat terbitnya, sampai nanti bergeser lagi, sekira bayangan itu satu tombak kurang lebih. Kalau kita nanam tombak, ya sampai kokoh ada matahari, bayangannya sudah satu tombak gitu ya, sama dengan itu gitu. Nah, kan nanti bisa jadi memanjang, bisa jadi mengecil kan. Nah itu waktunya syuruk namanya. Pergerakan mataharinya disebut isyraq. Berada di porosnya disebut masyrik namanya. Bayangan yang satu tombak ini itu sudah masuk waktu syuruk. Syuruk itu awal duha. Jelas? Awal duha. Di awal duha ini ada kemuliaan. Hadisnya sahih. Sahih sekali. Di At-Tirmidzi hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, atau kama qala, man shallal ghadata fil jama'ati. Di redaksi lain fil masjid. Siapa yang menunaikan salat subuh dengan berjamaah. Di hadis lain di masjid. Jadi ada dua diksi di sini, dua redaksi. Satu ditunaikan berjamaah, yang kedua di masjid. Saya mengambil jalan tengahnya saja. Yang prioritas itu yang dimaksud masjid. Salat di masjid. Tapi kalau ada uzur tidak memungkinkan ke masjid. Nah ini. Biasanya sih uzur yang dimaknai di sini ada yang lekat dengan perempuan yang tidak memungkinkan ke masjid karena alasan-alasan yang ditoleransi oleh syariat. Dan itu nanti banyak riwayat menyebutkan statusnya sama dengan salat yang ditunaikan laki-laki di masjid. Jadi ibu jangan berkecil hati. Karena memang hati sudah kecil gitu. Kalau besar kan repot tuh, nggak bisa ketampung. Jadi kalau misalnya suami laki-laki ke masjid dan perempuan tidak memungkinkan karena alasan yang ma'dzur syar'an, ya ditoleransi oleh syariat, itu tunaikan di rumah dan nilainya sama dengan laki-laki yang ke masjid. Nah, kalau ingin dapat awal duhanya syuruknya, maka tunaikan berjamaah di rumahnya. Ya, misal dengan asisten rumah tangga atau ada anak yang nggak ke masjid, misal yang perempuan, sama-sama lakukan di rumah. Nanti ada 3 keadaan perempuan yang tidak memungkinkan untuk ke masjid boleh di rumah. Nah, baik. Sebelum 3 keadaan itu saya sebutkan, saya balik dulu supaya tidak terlampau melompat. Man shalal ghadata fil jama'ati aw fil masjid. Siapa yang menunaikan salat subuh berjamaah atau di masjid, kemudian thumma yaq'udu yadhkurullaha. Lalu dia tidak langsung beranjak, berzikir dulu. Duduk zikir. Saya telah terangkan di satu kesempatan di malam tadi kan, zikir itu banyak, bisa berdoa, bisa kalimat thayyibah, bisa baca Al-Quran, bisa taklim, itu bagian dari zikir. Taklim, kalau ada muhadarah, orang Arab bilangnya muhadarah, kalau kita taklim. Itu paling singkat, paling gampang, dapat sholat syuruk tuh paling enak tuh itu. Kalau Sabtu Ahad kan ada kajian subuh kan, enak kan tuh duduk. Nah itu kajian itu termasuk dari zikir yang mengingatkan kita dengan Allah. Itu dalilnya di Quran surah 3 Ali Imran di ayat 190-191 itu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Siapa ulul albab itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Nah, tafakkur itu masuk dalam kajian, konteks kajian. Itu sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di hadis Muslim, komen Nabi terhadap orang yang sedang ngaji itu tinggi, menyampaikan 4 kemuliaan. Ya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi. Enggak pernah ada orang kumpul di salah satu rumah Allah. Kemudian kumpulnya itu spesifik. Yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum. Mereka ngaji di situ. Ngaji, mempelajari ayat, mendiskusikannya. Illa kecuali orang-orang itu sedang disebutkan oleh Nabi mendapatkan 4 kemuliaan. Ghasyiyatuhum rahmah, dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nazalat alaihimus sakinah, diberikan sakinah, ketentraman pada jiwa, ya. Kemudian wa haffathumul malaikah, dinaungi oleh malaikat banyak berkumpul. Kemudian wa dzakarahumullahu fiman indah. Nah ini dia kalimatnya. Wa dzakarahumullahu fiman indah, disanjung-sanjung oleh Allah orang-orang ini, ya kan? Sanjung-sanjung oleh Allah di sekitaran makhluk yang ada di dekat arsy. Disebut-sebut namanya.
Ya, itu hambaku fulan. Fitnah disebut-sebut tuh. Fitnah nih. Masya Allah, datang jauh-jauh dari Jakarta. Sebutin tuh sampai selesai. Ya, Masya Allah. Itu disanjung tuh. Makanya Nabi itu mensupport kita untuk menghidupkan halaqah zikir. Nah, zikir itu salah satunya ada yang memahami dengan ilmu. Majlis ilmu, majalis ilmi. Nah, dalilnya dari mana? Yang Al-Mujadalah itu ayat 11. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu syuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Paham ya? Nah, itu gambarannya. Nah, kemudian dia nggak langsung beranjak. Jadi setelah sholat 2 rakaat subuh, ya kan? Nggak langsung pulang, duduk dulu. Ada yang ngaji, ada yang ikut taklim, ada yang tilawah, ada yang ulang hafalan. Nah, sampai tiba bidayatul duha, awal duha. Awal duha itu disebut dengan syuruk itu. Ya, hatta bidayatul duha, sampai tiba awal duha. Ya, fa yusalli raka'ataini. Kemudian dia sholat 2 rakaat di awal duha itu. Fakana alaihi ka ajri hajjin wa umratin. Maka dia mendapatkan pahala yang senilai dengan haji dan umrah. Sempurna. Jangan dipahami sudah haji dan umrah, bukan. Dipahaminya pahala yang senilai itu. Ya, tapi belum tentu dapat kemuliaan sholat misalnya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu kan kemuliaan yang lainnya. Tapi pahalanya baik. Apa di antara pahalanya senilai haji dan umrah itu? Ya, berpeluang mendapati surga dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berpeluang merubah perilaku jadi lebih baik. Kan birrun itu adalah perubahan dari sifat kurang baik menjadi baik. Ketika melekat pada pelakunya disebut mabrur. Makanya di situ disebutkan haji mabrur, haji yang merubah perilaku seseorang menjadi baik. Nah, di antara jalan kalau belum bisa mampu haji atau umrah, konsisten salat syuruk itu awal duha. Kalau orang terbiasa salat syuruk, manfaat utamanya ya itu bisa merubah perilakunya menjadi lebih baik. Itu yang dimaksudkan. Jelas? Makanya didapatkan pahala senilai haji dan umrah. Dan itu mahal sekali. Ini awal duha. Pertengahan duha itu berlangsung, kalau sekarang tariklah waktunya 1 jam dari sholat subuh. Ya 1 jam lah, kurang lebih 1 jam paling cepat. Jadi kalau subuh 5:30, awal duhanya itu awal syuruk jam berapa? 5:30. Ya. Atau kalau mau garis aman kadang ada yang nambah 15 menit lagi, ada yang nambah 1,5 jam gitu ya. Nggak ada masalah. Sampai matahari mulai naik sekitar jam 7:30, jam 8 lah. 7:30 sampai jam 8. Nah, itu sudah pertengahan duha. Kalau dikonversi ke jam sekarang zuhurnya jam 12 kurang, ya sampai jam 10:30 lah pertengahan duha itu. Kalau lihat situasi sekarang ya, kadang-kadang panas kan, kadang-kadang agak mendung gitu. Sampai 10:30 itu pertengahan duha. Kalau awal duha bilangannya 2 rakaat. Pertengahan duha bisa sampai 4. Bisa sampai 4. Umumnya. Manfaatnya banyak lagi. Itu yang dimaksudkan pengganti zikir dari seluruh tubuh itu. Ya, tubuh kita kan sebetulnya harusnya berzikir, semua tubuh kita tuh. Dari pikiran, dari mata, telinga sampai ujung kaki. Zikirnya anggota tubuh itu dengan mengingat Allah, dengan cara menggunakan semua fungsi tubuh pada yang dikehendaki oleh Allah. Mata ini yang Allah inginkan apa? Melihat yang baik. Jadi zikirnya mata itu menatap yang baik-baik menurut Allah. Ketika menatap yang buruk, dia sedang keluar dari jalur zikir. Demikian cara memahaminya. Nah, itu pengganti itu yang mengkafar kewajiban itu. Wajib ini dalam konteks bukan wajib dalam seperti hukum fikih ya, bukan. Artinya sesuatu yang seharusnya melekat secara fitrah. Ya. Nah, itu tertutupi oleh rakaat salat duha di pertengahan. Yang 2 rakaat itu. Kalau kita mau teruskan sampai 4 boleh. Ya, itu yang salah satunya bisa menjaga kita dari musibah umum yang mungkin terjadi. Ya, misal banjir di komplek misalnya, kita bukan komplek PTM ya, komplek tertentu misalnya. Kalau di sini insya Allah nggak banjir, ya cuman kadang naik dikit. Insya Allah selesai. Banjir nih, nah misalnya. Itu kan umum terjadi tuh. Kok bisa gitu ya? Yang seharusnya volume airnya tuh kelihatan tinggi, tapi ada satu rumah yang nggak kena air tuh balik lagi gitu. Nah itu maksudnya. Macet nih sekarang kan. Udah macet sana sini macet luar biasa, padahal si komo nggak lewat kan. Itu menariknya, yang konsisten ibadah ini itu tiba tuh bisa saja dipalingkan dari jalur macet itu. Ada yang ngasih tahu kah? Tiba-tiba ada polisi datang misalnya, Pak nggak usah kesini Pak, ini padat, Bapak lewat sini aja tuh. Kok bisa cuman Anda gitu kan yang diarahkan ke situ? Ya, terus bisa jadi
Ada misalnya iring-iringan lewat, ya kelihatan, udah masuk aja sini, masuk tuh, ikut kan, bukan pindah mobil, maksudnya mobil yang ikut di belakang tuh, ya. Tuh. Kadang-kadang kan juga mengikuti mobil jenazah, ini ada orang soleh meninggal tuh masih beramal juga kan, ambulan diikutin di belakang. Nah itu, ya itu musibah umum yang kadang menimpa, tapi kita tidak mendapatkan bagian dari itu, terjaga. Bukan musibah khusus spesifik yang harus dialami untuk melatih ketangguhan kita dalam berkehidupan. Yang ketiga, akhir duha. Akhir duha itu sampai menjelang zuhur, dari 10:30 sampai menjelang zuhur, sampai menjelang tibanya adzan zuhur, itu akhir duha. Itu bisa sampai 8 rakaat, bisa 2 sampai 8 rakaat. Kerjakan 2 kan, sama 4 kali. Seperti taraweh yang 11 rakaat itu kan 8 rakaatnya, ada yang 2 deh, boleh. Mau 4 juga bisa. Tunaikan itu. Di antara fadilahnya bisa memudahkan limpahan rizki. Ya, tapi bukan narik kemudahan rizki sebagai motif atau modus untuk sholat duha. Kalau itu biasanya walaupun dapat, berkahnya kurang gitu. Ujung-ujungnya nanti masalah aja. Ya, biasanya suka begitu. Kalau saya sarankannya nggak usah mikir apa-apa, pokoknya kerjakan lillah aja. Nanti biarkan Allah yang menggerakkan segalanya. Paham ya? Baik. Boleh nggak dikerjakan berjamaah sholat duha? Sifatnya sebetulnya sendirian. Tapi pernah ada kasus Nabi sedang sholat duha, terus beberapa di belakang ikut makmum ke Nabi, dan Nabi tidak menegur dan tidak memberi kode, diteruskan sampai selesai. Maka ulama kemudian melihat itu sebagai salah satu landasan dibolehkannya dalam keadaan tertentu, ya duha itu dilakukan berjamaah. Contohnya apa? Anak-anak sekolah, ya kan, pengen diajarin salat duha, dipraktekin, boleh. Ustadz yang imamin, anak-anak di belakang jadi makmum, boleh, sah. Ayah ingin melatih di rumah duha kepada anak-anak dan istri misalnya kan, untuk membiasakan, dilatih berjamaah dulu, itu boleh. Dalilnya yang tadi yang digunakan. Itu nggak ada perbedaan pendapat loh. Jadi kalau Anda maksa sendiri berbeda, Anda yang berbeda sendiri. Ya, awas. Jadi ngajinya disempurnakan, ada. Tapi bukan berarti menjadi kebiasaan yang dilestarikan dalam konteks ini terus sehingga seakan-akan menjadi itu tradisi untuk berjamaah, bukan itu. Ya, sama sebetulnya dengan sholat malam juga. Sifat sholat malam itu sifatnya sendirian sebetulnya. Ya, bukan berjamaah. Tapi bukan berarti nggak boleh berjamaah. Ada dengan tujuan tertentu untuk berlatih atau mendapatkan kenikmatan bacaan. Kalau imamnya bagus, khusyuk baik gitu, kita berlatih untuk mendapatkan itu. Ya, dalilnya banyak. Yang paling populer itu kan yang Ibnu Abbas itu, radhiyallahu taala anhu. Masih ingat? Ingat ya? Di Abu Daud itu nomor 1367. Ya, Ibnu Abbas itu sampai nginap di rumah bibinya Sayyidah Maimunah hanya untuk melihat kebiasaan Nabi di malam hari. Ya, sampai kemudian bangun malam hari, beliau memviralkanlah kejadian itu ke kita semua. Jadi kejadian baik itu boleh diviralkan. Ya, kejadian baik boleh diviralkan. Tapi kalau musibah ditolong, bukan diviralin. Udah tahu orang kebakaran, di videoin, terjadi kebakaran, saya ngapain? Orang di mobil minta tolong, Anda videokan gitu kan? Ya, maaf ya. Nah ini duha itu ya, yang ditunaikan itu 2 rakaat bisa 4 di akhirnya, itu bisa mempercepat datangnya apa? Rizki sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan selalu ditafsirkan dengan uang atau proyek, tidak. Kesehatan itu rizki, yang kalau sakit mungkin biayanya cukup tinggi. Ketenangan itu rizki, yang kalau gelisah keberlangsungan bisa ke psikiater atau psikolog, yang biayanya juga mahal juga. Makanya tenang itu mahal, Bu, Pak ya, tenang itu mahal, dan itu solusi sekali, solusi. Kecuali kalau ada maksiat tenang.